Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Habibi. Jadi kita lanjut ke part 2, yaitu membahas tentang momen gaya di bagian keduanya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep-konsep dasar dari momen gaya, bagaimana cara kerjanya ya. Jadi kali ini kita lebih membahas kepada bagaimana kalau misalnya momen gaya itu terjadi dengan banyak gaya yang diberikan pada benda yang memiliki panjang lengan tertentu, lalu apa peristiwa yang akan terjadi gitu kan. Jadi pertama-tama kita ingatkan lagi bahwa yang akan kita bahas ini adalah momen gaya, yaitu torsi dengan persamaan torsi atau tau itu sama dengan gaya dikali jari-jari, atau biasa di buku lain ditulis dengan torsi sama dengan F kali L di beberapa buku ya. Umumnya yang dipakai yang ini. Oke. Andaikan nih saya punya sebuah, ini asumsi bahwa peristiwa ini terjadi pada benda yang gayanya itu tegak lurus dengan panjang lengan atau lengannya. Ini asumsinya. Ini persamaan ini digunakan. Bagaimana nanti kalau misalnya ada gaya yang bekerja dengan panjang lengan terhadap panjang lengan yang memiliki sudut tertentu? Tentu rumus ini akan sedikit berubah. Atau sedikit ada tambahan. Torsi sama dengan F kali L kali cos theta. Ya, ini ada sedikit perbedaan, atau bukan perbedaan, persamaannya. Tambahan persamaannya. Oke. Misalnya saya punya sebuah batang ataupun tongkat, saya kasih ini, kita asumsikan dulu ada beberapa titik ya, kita anggap 5 titik deh. A, B, C, D, E. Oke. 5 titik ini tadi kan kemarin kita membahas kalau misalnya pusat putaran atau porosnya itu berada di A. Tapi bagaimana kalau misalnya porosnya itu berada di B misalnya? Nah, porosnya ini sebagai poros ya, sebagai putar. Putarnya apa? Poros. Kalau misalnya nih saya kasih gaya 1. Ini F A. Oke, nanti kita kasih nilai. Di atas itu kita kasih gaya lagi lah 1. Pak, itu kan porosnya, boleh dikasih gaya kok. F B. Oke. Yang satu lagi F C, yang ini kita kasih F D, yang ini kita kasih F E. Oke. Nah, sampai di sini kita kasih nilainya berapa? 10 Newton misalnya. Yang ini 20 Newton. Oke. Yang ini 5 Newton misalnya. Yang ini kita kasih 15 Newton deh. Asumsinya masih sama ya, kita menggunakan asumsi yang kemarin. Anggap saja panjang AB, BC, CD, DE itu sama. Anggap saja. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE. Tentunya pada prakteknya belum tentu sama, kan? Oke, kita anggap sebagai 2 meter biar mudah ngitungnya. Kita gunakan 2 meter. Lanjut. 10 Newton. Oh, FD nya belum ya. FD ini kita kasih 10 Newton deh. 10 Newton. Ingat, titik poros kita sebut dengan titik poros ya. Titik poros itu di B. Nah, titik porosnya di B. Yang ini. Oke, yang ini sebagai titik poros. Oke, agar kalian mudah menghitungnya, maka lebih baik kalian menghitung satu persatu.
dari gaya yang diberikan ini. Ya, ini kita hitung nanti torsi A, torsi B, torsi C, lalu torsi D, lalu torsi E. Oke, sama dengan FA kali. Nah, ini karena porosnya di B, maka cara penulisannya BA, bukan AB. Ya, bisa dipahami situ ya. BA, bukan AB. Agar apa sih? Sebenarnya AB boleh juga, tapi lebih mudah kita memudahkan kita dalam memahami permasalahan soal tersebut gitu. Kalau AB nanti lalu ada AC, wah ada AD, salah. Padahal yang diperlukan dari titik poros B, BA, BC, BD dan BE, bukan A. Oke, kita lanjut. Ini karena FA L. Nah, di sini agak unik nih kalau misalnya ada gaya di titik poros ya, berlaku ini agak unik ini. Oke, mulainya di B, berakhir juga di B, ya udah tulis BB. Pak, kalau BB tidak ada perubahan dong. Iya, nilainya 0. Oke. Nah, anggaplah titik porosnya ini saya kasih 2000 Newton. Nah, saya kasih 2000 Newton. Wah, keren sekali kan 2000 Newton. Besar itu. Tapi apakah akan mempengaruhi? Ya, kita lihat hasilnya nanti. Oke, kita lanjut. Lalu torsi C itu FC kali LBC. Ini FD kali LBD. Ya, perhitungannya dari B semuanya karena titik porosnya di B. Yang E FE kali LBE. Sampai di sini boleh juga dicatat ini. Nilainya berapa nih hasilnya? Ya 10 Pak, ini 10 dikali dengan L-nya. BA berapa? Tadi AB, BC, CD, DE 2 meter. Berarti BA itu 2 meter. Lalu ini berapa? Ini hasilnya berapa? 20 Newton meter. Oke. Ini hasil ini FB ya. FB-nya berapa? Wah, 2000 Pak. Oke, kita tulis 2000. Dikali berapa? Ternyata LB ke B. Ya, tidak ada perubahan. Maka kita kasih 0. Ya, hasilnya 0 Newton meter. Meskipun gayanya besar tapi letaknya di titik poros, maka tidak akan menghasilkan nilai momen gaya. Itu prinsip dasarnya ya. Oke, sama dengan yang C itu 5 Newton Pak. Oke, 5 dikali dengan, karena B ke C berarti 2 meter, sama dengan 10 Newton meter. Lanjut, D itu berapa sih? 10 Newton. Oke, 10 kali berapa? B ke D, artinya B ke D itu karena B ke C sudah 2 meter, C ke D 2 meter, artinya B ke D 4 meter. Oke, sama dengan ini tidak ya, saya hapus dulu ya. Kita kembalikan, saya salah hapus ini ya, ini kita hapus. Oke, 4 kali 10 40 Newton meter. Oke, lanjut. Yang ini hasilnya berapa sih? Ini tadi FL itu 15. Oke, B ke C, C ke D, D ke E, artinya 2 2 2 6, berarti 6. Maka 6 kali 15 itu 6 4 80. Ya. Berapa hasilnya? 8. 60 ditambah 30 berarti 90 Newton meter. Sampai di sini silahkan di screenshot ataupun di pause videonya lalu dicatat. Kita akan lanjut ke hitungan yang lebih lanjut tentang, karena nilainya sudah diketemukan. Oke, silahkan di pause, saya akan menghapusnya ya. Kita silakan. Oke, saya hapus ya. Saya hapus yang di atas saja dulu. Saya catat dulu hasilnya baru kita baru kita sambung hitungannya ya. Gambarnya nggak usah lah, Oke, kita catat lagi. Torsi A sama dengan
20 Newton meter. Hasilnya tadi torsi B sama dengan 0 Newton meter. Torsi C sama dengan 10 Newton meter. Lalu torsi D sama dengan 40 Newton meter. Lanjut lagi, torsi E sama dengan 90 Newton meter. Oke, sampai di sini. Ini saya hapus dulu karena tidak lagi diperlukan. Ya, tidak lagi diperlukan. Yang di bawah gambarnya kita perlukan ya untuk melihat arahnya. Arah akan menentukan nilai positif ataupun negatif dari perhitungan nanti. Oke, saya hapus. Oke, ada yang hilang. Ini FC. FD. Iya. Sama dengan tidak diperlukan lagi ya, hitungannya ini sudah dapat. Oke, kita kembali ke persamaan dasarnya. Sigma torsi itu sama dengan torsi A plus minus torsi B plus minus torsi C plus minus torsi D plus minus torsi E. Ya, torsi E, sigma torsinya. Nah, negatif atau positif kita lihat dari gambar ini. Oke, kita lihat dari gambar ini. Pertama, kesepakatan kita kalau searah jarum jam, saya singkat aja, S jarum jam, berarti SJJ, searah jarum jam. Itu nilainya positif. Oke, kita singkat aja kalimatnya, searah jarum jam itu kita singkat menjadi SJJ. Lalu yang berlawanan arah jarum jam yaitu BJJ, berlawanan arah jarum jam, kita sebut dengan nilai negatif. Oke, kita kembali lagi ke gambar. Pertama yang harus kalian amati adalah porosnya. Poros. Oke, yang harus kalian amati. Porosnya di sini. Artinya asumsinya nanti FA ini akan berlawanan atau searah. Karena arahnya ke bawah, berlawanan arah jarum jam. Ini bukan ke bawah ya, tapi arah putarnya nanti ini karena titik porosnya di B itu kita dapat menggambarkan atau membayangkan bahwa FA ini akan mengarah ke berlawanan arah jarum jam. Maka kita tulis negatif torsi A. Nah, di B kan 0, ya udah. Ya kita tulis plus boleh, 0 kan, dikurang juga boleh. Ya 0 gitu kan. Tambah C searah atau berlawanan. Oh, ini putarannya ke sana, Pak. Oh, berlawanan. Boleh. Ini saya hapus dulu. Berarti ini nilainya negatif. Iya. Negatif berapa? Torsi C. Oke, D searah atau berlawanan? Ternyata searah karena putarannya ke sini yang D, ya. Ke sini. Maka positif torsi D. Lalu E itu searah atau berlawanan? Oh, ternyata berlawanan, maka negatif torsi tinggallah kita tulis negatif berapa tadi, 20 ditambah 0 dikurang C berapa, C nya itu 10 ditambah D nya berapa, 40 dikurang berapa, dikurang 90. Oke, negatif 20 kurang negatif 20 tambah ini tambah 40 itu kan sudah 20 dikurang 10 tinggal 10 kan, 10 positif 10 positif 10 dikurang dengan 90 berarti sisa negatif 80 Newton meter. Oke, hasilnya negatif. Ini maksudnya bukan artinya nilai torsinya itu negatif, tapi karena kesepakatan awal tadi kita menyepakati bahwa searah jarum jam positif berlawanan jarum jam negatif, ini maknanya bukan nilai momen gaya itu bernilai negatif. Momen gaya itu tidak mungkin bernilai negatif. Mungkin 0, tetapi tidak mungkin negatif. Itu hanya penentuan arah. Jadi negatif di dalam bidang fisika belum tentu negatif sama dengan negatifnya fisika, oke? Belum tentu sama dengan negatifnya milik matematika. Oke, belum tentu.
Karena bisa jadi negatif dalam fisika itu menunjukkan arah dari suatu peristiwa gejala fisis. Seperti itu. Jadi bisa kita tulis juga ini menjadi, oke, saya di sini saja. Bisa kita tulis juga ini menjadi 8. Jadi hasilnya ini adalah 80 Newton meter berlawanan jarum jam. Negatifnya hilang, tapi diganti dengan berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Oke. Sampai di sini mungkin bisa dipahami, silahkan dicatat, di-post. Lalu ingat, kita harus selalu mencatat agar kita tidak lupa. Oke. Kita lanjut. Pembahasan berikutnya. Bagaimana kalau nanti ini selanjutnya kita akan membahas bagaimana kalau misalnya gaya yang diberikan itu tegak lurus. Ini kan kalau digambarkan ini kan ya, ini tegak lurus ini. Ada A, ada B, ada C, ya. Lalu ada D, lalu ada E. Ini kan gambarannya tegak lurus seperti ini. Maka persamaan yang digunakan torsi sama dengan F kali R ataupun F kali L. Bagaimana kalau misalnya ada gaya yang seperti ini, miring? Iya, tentu ada memiliki sudut tertentu, kita sebut dengan sudut theta, sudut alfa juga boleh lah. Oke, bagaimana peristiwa itu? Mari kita lanjut. Saya hapus dulu, silahkan di-post, dicatat. Oke, kita tulis momen gaya pada sudut tertentu. Oke, pada sudut tertentu. Nih, kita asumsikan satu dulu, jangan dibikin ribet deh. Kita asumsikan satu aja dulu. Oke, titik porosnya di sini deh. Lalu saya punya gaya seperti ini. Oke, kalau digambarkan maka terdapat sudut theta. Anggap tetanya itu 60 derajat deh. 60 derajat. Pak, 30 boleh deh? Boleh dong. Boleh, cuman hitungannya agak sulit kalau nanti ada akar-akarnya gitu loh. Karena ini persamaannya menggunakan cos. Nanti saya jelaskan kenapa harus cos, kenapa harus sin pada suatu peristiwa gejala fisis ataupun matematis. Oke, titik porosnya di sini, poros. Oke. Persamaan yang digunakan adalah torsi sama dengan F kali L atau R dikali dengan cos theta. Salah, bukan cos ya. Sorry, saya kembalikan dulu, bukan cos ya, tapi sin theta. Oke. Kenapa sin sih? Sin theta. Tadi diganti ya, yang cos theta ya. Ini kita gunakan sin theta. Kenapa sih alasannya? Nih, perhatikan. Ada gaya yang diberikan pada sudut tertentu, porosnya di sini nih. Porosnya di sini. Perhatikan arah perubahannya. Ini arah perubahannya itu ke arah bawah. Betul tidak? Oke, depan sudut kalau digambarkan seperti ini jadinya. Arah bawah. Nah, ini F. Berarti yang ini adalah FY. Karena perubahannya ke arah bawah, artinya depan sudut berpengaruh terhadap kemiringan yang dikasihkan. Berarti yang depan dibagi miring itu kan sin theta sama dengan depan si demi, iya kan? Depan dibagi miring, maka yang berlaku adalah sin theta, bukan cos. Pak, kenapa sih nggak cos? Coba bayangkan kalau kayu ini kita kasih nilai cos dengan gaya miring seperti ini. Apakah kayu yang 1 meter ini berpindah ke samping? Kan nggak terjadi. Nggak ada perubahan ke arah samping, ke arah horizontal, tapi perubahannya ke arah vertikal. Puputaran gini kan arahnya arah vertikal. Ya, seperti itu. Kenapa harus pakai sin? Karena arah perubahannya arah vertikal, bukan arah horizontal. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Kita hapus dulu ini ya. Silahkan dicatat, di post ya. Oke, kita lanjut. Persamaan yang digunakan adalah ini. Anggap saja gaya yang dikasih adalah 40 Newton meter.
Oke, panjangnya anggap 4 meter deh. 4 meter panjang dari lengan tongkatnya 4 meter terhadap titik pusat ya. Terhadap titik pusat, maka nilai torsinya berapa? Torsi sama dengan F dikali L dikali dengan sin theta. Maka besarnya adalah 40 dikali 4 dikali sin dari 60 berapa? Sin dari 60, oh 1/2 akar 3. Oke, 1/2 akar 3. Maka coret-coret dapat 2 kali 40 80, maka 80 akar 3. Pak, kalau misalnya tetanya itu sama dengan 30, misalnya tetanya sama dengan 30 ya, berarti F kali L kali sin 30, 40 dikali 4 dikali dengan 1/2. Maka coret-coret dapat 2 kali 40, maka hasilnya 80 Newton meter. Kalau misalnya sinnya 30 ya, Newton meter. Seperti itu sederhananya. Bisa dipahami? Oke, silahkan dicatat dulu, lalu kita lanjut. Saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan. Persamaannya, rumusnya jangan deh. Kita ambil yang lebih kompleks lagi pembahasannya. Bagaimana kalau misalnya ada yang tegak lurus, ada yang miring? Iya. Oke, ada yang tegak lurus, ada yang miring. Kita lanjut. Nah, begini. Asumsikan kita punya sebuah tongkat yang panjangnya tertentu. Kita ambillah 3 titik deh, 4 titik agar sedikit banyak. Kita kasih gaya miring di sini, F-nya sama dengan 40 Newton. Ini titik A, B, C, D, artinya FC ini ya. Lalu ada gaya ke atas deh, 1 F, ini tegak lurus ya, F, D sama dengan 5 Newton, ya 10 lah, 10 Newton. Ini F, B itu sama dengan 20 Newton misalnya. Lalu sudah 2 ke atas, kita kasih di atas 1 lagi, F, A sama dengan 10 Newton. Asumsikan saja AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan, anggap ya 2 meter lah, biar mudah ngitungnya kan, kita belajaran 2 meter. Artinya kita hitung satu persatu dulu. Torsi A sama dengan FA dikali dengan L. Oh iya ya, titik porosnya ya. Titik poros itu kita anggap di C deh. Kita anggap di C. Ini poros. Oke, saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke. Poros di titik C. Oke. Poros di titik C. Baru kita tulis. Saya ganti warna deh. Torsi A sama dengan FA kali apa? Ingat tadi karena di C berarti LCA. Jangan AC ya, tapi LCA karena porosnya itu supaya mempermudah saja. Oke. Torsi B sama dengan FB kali LCB. Oke. Torsi D sama dengan FC, ya pasti 0 karena poros di situ ya. Kita ubah porosnya. Kita kan pengen ada nilai titik tertentu. Saya ubah di B deh. Saya ubah di B. Ini di B. Sorry. Kita ubah di B. Di titik B. Iya. Nah, porosnya kita ganti di B lah. Iya, ini poros. Kenapa? Agar ada sudut, ada gaya yang memiliki sudut yang kita akan hitung. Oke, sudutnya misalnya ini 30 derajat. Oke, 30 derajat misalnya. Artinya kalau B ini diganti menjadi
Oke, ini diganti menjadi B. Oke, CB ini kebalik ya, kita ganti menjadi BC. Boleh kok CB, cuma mempermudah saja kalau kita menggunakan BC. Oke, torsi D itu 10 Newton katanya kan, F kali FD kali ya B L B LBD. Oke, kita hitung hasilnya berapa sih. Torsi A itu 10. C ini karena itu memiliki sudut ya, kita tulis ulang aja dah. Karena ini sudut C ini memiliki sudut, maka rumus yang digunakan yang di atas ya, ada tambahan sinnya, kita tulis di sini saja. Torsi A sama dengan FA dikali dengan apa? LBA ya. Ini sama dengan 10 dikali dengan berapa? AB, BC, CD itu sama dengan 2. Berarti BA itu 2 sama dengan 20 Newton meter. Oke. Torsi B karena titik poros ya udah pasti 0 ya. Torsi C karena C itu memiliki sudutnya 30 derajat, maka FC kali LBC sama dengan ada tambahan sin ya. Ada tambahan sin dikali karena memiliki sudut sin 30 derajat sama dengan berapa? FC itu 40 dikali LBC berarti 2 dikali 1/2. Sin dari 30 kan 1/2. Oke, coret-coret maka nilainya 40 Newton meter. Torsi D sama dengan, nah torsi D ini berapa nih? Torsi D 10 Newton. Oke, FD dikali dengan LBD sama dengan 10 dikali, nah B ke C, C ke D, artinya ini 2 tambah 2 kali 4 sama dengan 40 Newton meter. Oke, sampai di sini dicatat dulu, di pause dan dicatat. Itu akan selalu kita lakukan ya. Oke, kalau sudah saya hapus dulu yang di atas ya, yang ini deh kita catat. Lalu kita catat hasilnya. Torsi A sama dengan 20 Newton meter. Oke, torsi C sama dengan 40 Newton meter. Torsi D sama dengan 40 Newton meter. Kalau sudah dicatat boleh dihapus. Kita hapus. Ya, kita hapus ya. Ya, kita hapus. Kalau sudah dihapus, maka kembali lagi ke persamaan awal. Sigma torsi sama dengan torsi A plus minus torsi C plus minus torsi D. Nah, kita tentukan arahnya, searah atau tidak. Ingat, porosnya di titik B. Porosnya di titik B nih. Searah atau tidak? Bayangkan, asumsikan kalau porosnya di titik B, A-nya searah jarum jam atau tidak. Oh, ternyata searah, Pak. Ini perhatikan, A dengan D sama, belum tentu arahnya sama loh. Sama-sama ke atas tapi belum tentu arah putarnya sama. Oke, kalau kita perhatikan A dengan D, ternyata arah putarnya berbeda. Ini pengen putar ke sana, yang ini ingin putar ke sini. Oke, karena A itu searah dengan jarum jam, kita tulis positif. Ya, kesepakatan tadi ya. Lalu yang torsi C kemana sih? Nah, torsi C ini seolah-olah ke bawah, padahal dia searah ini, searah jarum jam, maka nilainya positif torsi C. Oke, karena D ini berlawanan arah jarum jam terhadap titik porosnya ini, maka dikurang dengan torsi D sama dengan, oke, kita catat 20 ditambah 40 dikurang 40 nih yang kita hitung tadi. 40 kurang 40 maka sisa 20 Newton meter. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau misalnya perlu diingat lagi, kalau misalnya terjadi atau peristiwanya tidak tegak lurus atau memiliki sudut tertentu, rumus yang digunakan adalah rumus yang ini. Ada tambahan sin. Tadi sudah kita jelaskan arah perubahannya terhadap sumbu Y atau vertikal,
maka trigonometri yang digunakan adalah sin bukan cos. Oke, sampai di situ bisa dipahami. Silahkan dicatat. Ini part kedua. Nanti kan kita lanjut ke part berikutnya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.